Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai detik ini masih memberikan kita beberapa kenikmatan hidup di atas permukaan bumi ini, sehingga kita semua masih dapat beraktivitas, menjalankan rutinitas kita, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam tidak pernah jemu-jemunya, tidak pernah bosan-bosannya kita hidangkan kepada Nabi kita, kekasih hati kita, suri teladan hidup kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibu-ibu KPM semuanya, terutama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, yang mana oleh ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktu, melangkahkan kakinya sehingga dapat hadir ke tempat yang sangat bahagia ini. Baiklah ibu-ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara ataupun kita akan berdiskusi tentang penelantaraan dan eksploitasi terhadap anak, yaitu yang terdapat pada sesi 12 modul perlindungan anak. Saya ulangi, yaitu pembelajaran kita hari ini tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Jadi hari ini itu yang akan kita diskusikan, itu yang akan kita bahas bersama. Baiklah ibu-ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan sesi ini, saya ingin bertanya, yaitu pertemuan kita pada minggu yang lalu. Apakah ada ibu-ibu yang masih ingat, Bu? Pertemuan kita minggu yang lalu, pertemuan kita pada bulan yang lalu, apakah ibu masih ingat, Bu? Iya, coba Bu, silakan. Iya, iya, sangat tepat. Yaitu tentang upaya sesi yang pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang upaya pencegahan kekerasan dan perkelakuan salah pada anak. Yaitu ada pengertian anak dan hak-hak anak. Ada juga yaitu pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Ada juga jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. Ada deteksi dini kekerasan seksual, cara mencegah kekerasan di keluarga dan masyarakat, pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Itu pembelajaran kita minggu yang lalu. Jadi pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, yaitu yang terdapat pada sesi 12 pada modul perlindungan anak. Apakah ibu semuanya masih semangat, Bu? Untuk pembelajaran kita masih, Bu, ya? Alhamdulillah, Bu. Jadi saya rasa jangan sampai kita merasa bosan di dalam pertemuan ini. Dan ini bukan cuma sebatas materi yang kita pelajari hari ini, Bu. Ini bukan sebatas materi, bukan sebatas kita buang-buang waktu, kita kumpul di sini, kita mengupas materi yang ini, kita mengupas materi yang itu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini dituntut kita untuk bisa mengaplikasikan, untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita, Bu. Ya, apakah ibu-ibu telah menerapkan pembelajaran yang pernah kita belajarkan sebelumnya? Sudah, Bu, ya? Alhamdulillah. Kita harus menerapkan, Bu. Ya, bukan sebatas yaitu belajar, bukan. Ya. Ibu-ibu semuanya ada buku ini, kan? Iya. Coba buka, Bu, ya. Buka buku pintar juga boleh. Ya, buka buku pintar juga boleh. Halaman 4. Kalau buku ini halaman 43.
Oh bukan, halaman 50 ya. Halaman 50. Baik Bu, baik ibu-ibu semuanya. Siapa yang tahu tentang penelantaran? Siapa tahu definisi dari penelantaran? Siapa tahu? Coba tunjuk tangan ibu-ibu. Siapa yang tahu? Nah, iya ibu. Coba ibu Fitriani. Iya, sangat tepat jawabannya. Ya. Seperti ada, coba ibu buka buku pintar Bu. Buku pintar halaman 33. Itu ada cerita yaitu kasus Tasripin. Ya, kasus Tasripin di lembar kerja 12.1 buku pintar halaman 33. Coba buka ibu buku-buku itu Bu. Ya, ibu nggak tahu Bu, ini bukunya Bu. Ya. Ini bukunya bukan? Nah, coba buka buku halaman 33. Ada di sini yaitu kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupkan ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin, umurnya 12 tahun, harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi, umur 9 tahun, Rianti, umur 7 tahun, dan Dario, umur 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat terimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30.000 sampai dengan 40.000 per hari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musala depan rumahnya. Begitu sedih, begitu sedih, yaitu cerita Tasripin. Ini salah siapa Bu? Ini salah siapa? Ini salah yaitu orang tuanya Bu. Ini salah ayahnya Bu. Inilah salah satu bentuk yaitu penelantaran. Ya, terlantar. Inilah yang dikatakan dengan anak-anak yang terlantar Bu. Jadi pengertian yaitu penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Itu yang dikatakan penelantaran, terlantar. Yang dikatakan anak terlantar yaitu anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya,
tidak ada tanggung jawab ataupun kewajiban orang tuanya. Itulah yang dikatakan anak yang terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Itulah Bu, salah satu contoh, salah satu cerita yaitu penelantaran terhadap seorang anak. Begitu sulit, begitu sayang anak ketika kita menelantarkannya. Karena anak itu belum cukup dewasa, anak itu pikirannya belum penuh, sehingga dia harus menghidupi ketiga adiknya seperti tas piring. Jadi berbanggalah kita semua ibu-ibu semuanya, kita mempunyai anak. Karena anak itu ialah tanggung jawab kita. Karena anak itu ialah rezeki ataupun titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus bangga dengan anak kita. Kita harus bisa membahagiakan mereka. Kita harus bisa mendidik mereka. Karena apa? Karena anak kita itulah yang akan menjadi estafet kehidupan yang akan datang. Mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita. Mereka lah yang akan mendidik kita. Mereka lah yang akan menimang kita. Mereka lah yang akan menjaga kita di waktu kita yang telah manua, telah lanjut usia. Mereka yang akan menjaga kita. Tapi apabila kita ketika mereka kecil, kita menelantarkan mereka, itu besar kemungkinan ketika kita besar nanti, ketika kita sudah tua nanti, mereka juga akan melakukan demikian. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup di sini, Bu. Yang penting bukan pembelajaran hari ini yang penting, tapi yang sangat penting yaitu aplikasi, Bu. Aplikasi dalam kehidupan, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan pembelajaran. Materi kita bisa mencari materi ini, kita bisa belajar materi itu. Semuanya bisa, tapi yang susah itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling susah. Jadi marilah ibu-ibu semuanya, baik ibu ataupun saya, marilah sama-sama kita itu mendidik anak kita, menjaga anak kita, memanjakan anak kita, memberi perhatian khusus kepada anak kita. Karena anak seperti yang saya bilang itu, yaitu anak itu cerminan daripada orang tuanya. Bila orang tua kencing sambil berlari, maka apabila orang tua kencing sambil berdiri, tidak besar kemungkinan anak kencing sambil berlari. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada